Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita bisa dipertemukan melalui acara Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Yuliana Tetelepta, Pendeta Emeritus GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami persembahkan pujian syukur kepadamu, karena Tuhan telah membuktikan kasih setiamu di dalam memimpin dan memelihara kami sebagai umat kepunyaan-Mu, sehingga kami boleh memasuki hari yang baru dan minggu kerja yang baru. Kami akan memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan akan merenungkan firman Tuhan. Kami memberi diri kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mendengarnya dengan baik. Kami dituntun untuk mengerti dan memahaminya dengan benar, sehingga kami berlayak menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Kuduskanlah kami Tuhan, dan berfirmanlah. Kami sedia mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Raja menolong perempuan Sunam. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pengawal istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini
sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Berdasarkan pembacaan Alkitab pada hari ini, maka tema renungan kita ialah Tuhan Allah pedulikan dan pelihara orang yang setia dan mengasihinya. Sehebat-hebatnya manusia, kita harus sadari bahwa yang lebih hebat itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu pencipta yang maha kuasa. Tuhan Allah itu pemelihara ciptaannya. Tuhan Allah itu diakui oleh umat Allah perjanjian lama. Ialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Yahweh, Allah penyelamat dan pemelihara orang-orang yang dikasihinya. Alkitab pada hari ini memperlihatkan pengalaman seorang perempuan Sunem. Dicatat dalam Alkitab bahwa dia seorang yang kaya, dia punya suami yang sudah tua, dia punya ladang, dia punya bujang-bujang yang bekerja di ladangnya itu, dan rumahnya terbuka untuk abdi Allah. Sampai dia minta kepada suaminya agar dibuat satu kamar khusus untuk abdi Allah itu. Karena rumahnya terbuka untuk abdi Allah, maka ada pengalaman iman yang indah. Abdi Allah dalam hal ini adalah Nabi Elisa, menyampaikan kepadanya seperti yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, bahwa tahun depan dia akan mempunyai seorang anak. Dan benar, dia mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi kemudian anak itu sakit. Dia mengalami kesakitan itu ketika berjumpa dengan ayahnya di ladang. Tapi ayahnya suruh serahkan dia kepada ibunya. Saudara sekalian, ibunya menyaksikan bahwa anak itu telah mati. Dan jalan yang ditempuh ialah pergi bertemu dengan Nabi Elisa. Tadinya Nabi Elisa menyerahkan tongkatnya kepada bujangnya yaitu Gehazi. Tapi anak itu tetap tidak bernafas. Sampai Nabi Elisa datang dan melakukan seperti yang disaksikan oleh Alkitab sehingga anak itu hidup kembali. Pengalaman iman yang indah. Pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bersama abdi Allah yang punya kuasa, yang berkata-kata ganti Allah, dan itu semua digenapi. Pada waktu itu, situasi masyarakat Israel di kalangan umat Allah itu juga memperlihatkan perbuatan, dan kita tahu bahwa orang Israel suka keras kepala, suka melawan, dan lebih cenderung untuk menyembah kepada berhala-berhala. Dan dalam catatan Alkitab pada hari ini, Tuhan mendatangkan kelaparan. Itu adalah akibat dari ketidaktaatan umat Allah Israel.
kepada Allah, dan Tuhan Allah mendatangkan hukuman kelaparan. Di tengah-tengah hukuman yang berlaku selama 7 tahun itu, abdi Allah menyampaikan kepada perempuan Sunem itu untuk dia keluar dari situasi dan kondisi seperti ini. Resikonya meninggalkan rumahnya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan kampung halamannya, dan pergi menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Dan ketika dia kembali, dia juga menyampaikan perihal pengalamannya itu kepada raja. Saudara sekalian, suatu bukti Allah peduli, yaitu Tuhan Allah mengeluarkannya dari hukuman yang sedang berlangsung. Tuhan Allah membuktikan berkat pemeliharaannya selama 7 tahun, walaupun dia harus menjadi pendatang di negeri orang Filistin. Setelah kembali, tentu menjadi problem tentang rumahnya, tentang ladangnya, dan itu dia ceritakan kepada raja. Atas hikmat yang dimiliki oleh raja, maka perempuan itu mendapatkan kembali rumahnya dan juga ladang serta hasilnya selama 7 tahun. Suatu bukti bahwa Allah tidak membiarkan orang yang mengasihinya, orang yang memprioritaskan Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada perkataan abdi Allah. Perempuan Sunem itu membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh taat, ia sungguh-sungguh setia, dan ia mengasihi Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Situasi dan kondisi di tengah lingkungan di mana dia ada tidak mempengaruhinya. Dia tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Allah itu ada pada abdi Allah. Apa yang terjadi? Tuhan buktikan bahwa di atas segala-galanya Tuhan lebih hebat. Tuhan peduli kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan buktikan berkat pemeliharaannya. Karena Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa dalam segala perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realita kehidupan yang kita hadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan cobaan. Pergumulan demi pergumulan, silih berganti. Tapi yakin dan percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kehidupan kita sehari-hari hendaklah kita buktikan bahwa kita juga orang yang mengasihi Tuhan. Kita tidak terpengaruh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kita kecewa, hilang pengharapan. Tapi kita punya semangat dalam kepastian bahwa Allah peduli, Allah memelihara kita dengan kesetiaannya. Kita merasa kehilangan, kita merasa sedih, Allah sanggup untuk mengatasi semuanya itu. Sehingga yang nyata ialah kasih Allah menjadi bagian kita. Kita buktikan dalam realita kehidupan sehari-hari bahwa kita mengasihi Allah dan kita mau membuktikan kesetiaan kita kepada Allah di hari-hari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau melangkah memasuki hari kehidupan anugerah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dengan kepastian bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan peduli terhadap kami, dan Tuhan mau membuktikan kesetiaan-Mu di dalam memelihara kami. Apapun kesulitan hidup yang sedang kami hadapi, kami tetap mempercayakan kehidupan kami, keluarga kami, umat kepunyaan-Mu hanya ke dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan tugas panggilan pengutusan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan berkenan memberkati majelis sinode untuk melaksanakan tugas kepemimpinan terhadap gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Kiranya mereka melaksanakan tugas atas nama Tuhan, dan Tuhan lengkapi dengan karunia-karunia-Mu. Para pendeta yang ditempatkan di jemaat-jemaat, ditempatkan di pos-pos pelkes, Tuhan juga ingat akan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan jaminkan kesehatan mereka, dan Tuhan taruh rejeki yang cukup dalam kehidupan. Kiranya hamba-hamba-Mu yang berada di pos-pos pelkes diberi kekuatan, diberi semangat untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri, dan membuktikan kesetiaan mereka kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Berkatilah seluruh jemaat GPIB di jajaran Nusantara ini. Berkati juga pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas kepemimpinan memimpin bangsa ini. Kiranya dari waktu ke waktu semakin nyata bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami tetap berdoa untuk mereka yang menderita akibat COVID-19. Mereka sedang dirawat, diisolasi. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, para relawan, dan mereka yang sedang dirawat itu. Kami bersyukur dengan mereka yang sudah disembuhkan. Kami doakan mereka yang berduka cita karena keluarganya kehilangan orang yang dikasihi akibat virus corona ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa penghiburan yang dari Tuhan menjadi bagian mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberkati anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua yang akan melaksanakan aktivitas pada hari ini. Kami yakin dan percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.